Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas resume jurnal, sebuah jurnal dengan tema analisis sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang. Jurnal ini menganalisis sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap dengan fokus pada perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali. Baik, kita langsung ke jurnal yang saya ambil. Ini adalah halaman depan jurnal yang saya ambil. Saya sendiri adalah Nur Rizky Ahmad dari kelas AK 501. Ini adalah data sama seperti yang tadi telah saya tunjukkan. Judulnya itu analisis sumber pendanaan leasing dan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap, studi kasus pada perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali. Jurnal yang diambil ini dari Jurnal Administrasi Bisnis volume 27 nomor 1 di Oktober 2015, volume ke-27, tahun jurnalnya 2015, dengan penulis jurnal yaitu Sari Lestari Prabandari, Topo Wijono, dan Nengah Sujana. Saya sendiri yang meresum dengan nama Nur Rizky Ahmad, tanggal resum 22 Januari 2025. Latar belakang dari jurnal ini ada di perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi batako, genteng, dan paving stone di kota Malang. Perusahaan ini menghadapi kendala dalam pemenuhan permintaan pasar yang meningkat terus, terutama karena keterbatasan kendaraan untuk pengiriman barang. Kendala utamanya itu ada kerusakan kendaraan yang dimiliki sejak tahun 2011. Perusahaan terpaksa menolak sebagian pesanan konsumen karena kekurangan kendaraan untuk pengiriman. Jadi dari jurnal ini tujuan penelitiannya yang pertama ada analisis sumber pendanaan, menganalisis sumber pendanaan eksternal yaitu berupa leasing dan hutang jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap seperti kendaraan dan mesin. Kemudian yang kedua menentukan alternatif pendanaannya. Alternatif pendanaan paling efisien berdasarkan perhitungan nilai net present value atau NPV. Data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pertama ada laporan keuangan yang berisi data laporan keuangan perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali, termasuk rincian anggaran leasing dan hutang. Kemudian yang kedua ada data aktiva tetap berupa kendaraan dan mesin milik perusahaan. Kemudian ada kebutuhan dana, yaitu informasi kebutuhan dana untuk pengadaan 2 unit kendaraan dan 1 unit mesin. Kemudian ada informasi tambahan berupa suku bunga leasing yaitu sebesar 14% per tahun. Kemudian ada hutang jangka panjang sebesar 15% per tahun dan pajak badan usaha sebesar 12,5% pada tahun tersebut. Kemudian untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk analisis datanya, data laporan keuangan diolah dengan analisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, hutang, dan profitabilitas. Perhitungan alternatif pendanaan yaitu leasing dan hutang jangka panjang dilakukan dengan menggunakan teknik NPV atau Net Present Value. Hasil dari penelitiannya itu ada 2, yaitu pengadaan kendaraan dan pengadaan mesin. Untuk pengadaan kendaraan lebih efisien menggunakan hutang jangka panjang dengan total present value cash outflow sebesar 424 juta dibandingkan dengan leasing yang sebesar 429,2 juta. Kemudian untuk pengadaan mesin itu lebih efisien menggunakan leasing dengan total present value cash outflow sebesar 167,5 juta dibandingkan dengan hutang jangka panjang sebesar 169,2 juta. Jadi kesimpulannya untuk kendaraan lebih efisien menggunakan hutang jangka panjang karena total arus kas yang keluar itu lebih rendah. Sedangkan untuk mesin, pengadaan mesin lebih efisien menggunakan leasing karena total arus kas yang keluar lebih rendah. Saran dari penulis jurnal ini yang pertama ada dua. Yang pertama ada peremajaan kendaraan. Yang pertama perusahaan Malang Indah Genteng Rajawali diminta untuk meremajakan kendaraan bagian penjualan karena terdapat kendaraan berupa truk yang telah habis umur ekonomisnya. Pengadaan truk baru ditujukan untuk kelancaran proses distribusi perusahaan. Kemudian yang kedua sarannya untuk memilih bank yang tepat. Pemilihan bank maupun perusahaan leasing harus diperhatikan karena perubahan penawaran, besaran bunga, dan sistem pengenaan bunga sangat berpengaruh pada hasil analisis total present value cash outflow. Baik, segitu saja. Terima kasih.